Selamat pagi dan salam kasih untuk seluruh umat yang hadir dalam persekutuan pagi ini secara virtual. Salam sejahtera untuk kita semua yang rindu untuk disegarkan melalui pujian, doa, dan perenungan firman Tuhan. Pelayan firman dalam ibadah pagi ini akan dilayani oleh Pendeta Maggie Claudia Leona Huai. Sebelum memasuki persekutuan ini, mari siapkan hati dan pikiran kita dalam doa secara pribadi. Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri dan kidungkanlah pujian memuliakan namanya yang kudus dengan menyanyikan kidung jemaat 2, Suci, Suci, Suci. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan akan ibadah kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing yang melandasi akan persekutuan kita di saat pagi hari ini terambil dari Mika pasal 3 pada ayatnya yang keempat yang demikian bunyinya. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Demikianlah nats pembimbing, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dengan
Janganlah hanya bibirmu ataupun hatiku, seluruh hidup jadilah pujian bagimu. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersama untuk bersyukur dan sekaligus memohon pengampunan Tuhan untuk setiap hal yang tidak berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, 1 minggu telah berlalu dalam kasih-Mu. Kami mengucap syukur karena penyertaan dan pemeliharaan-Mu jualah yang telah memampukan kami untuk menjalani kehidupan di sepanjang minggu yang berlalu. Dan saat ini kami mohon ampun untuk setiap tindak laku, pikir dan tutur kata yang tidak berkenan kepadamu. Ampunilah kami ya Bapa, dan tolonglah kami agar di minggu yang akan kami masuki, kami akan dimampukan untuk berlaku dan berpikir benar agar nama-Mu senantiasa dimuliakan. Amin. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang berjalan. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan akan Alkitab kita. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Mika pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Kitab Mika pasal 3 ayat 1 sampai 4 akan menjadi perikop pembacaan kita dalam persekutuan di saat pagi hari ini. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan kita, mari Ibu Bapa Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Bapa, kami telah siap untuk kami membaca Alkitab, mendengarkan penjelasan hamba-Mu dan merenungkan firman-Mu. Berkenanlah Engkau kuasai kami dengan Roh-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang kami baca, apa yang kami dengar, dan kami boleh
memetik pembelajaran penting untuk kami pakai sebagai pedoman hidup kami 1 minggu ke depan. Terima kasih Bapa, sabdalah bagi kami melalui hamba-Mu, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pembacaan Alkitab dari Mika 3 ayat 1-4 yang menyatakan, Kataku, baiklah dengar hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan mencintai kejahatan? Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka menemukan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa putra kudus, sampai kekal abadi. Silahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop pembacaan kita pada saat pagi hari ini dibuka dengan sebuah teguran keras. Di ayat yang pertama dikatakan, Kataku, baiklah dengar hai para kepala di Yakub dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Pertanyaan bagi kita adalah, siapakah yang dimaksud dengan para kepala di Yakub? Dan apa sebenarnya yang mereka lakukan sehingga Mika katakan, bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Nah, kalau kita perhatikan Ibu Bapak Saudara, maka untuk bisa mengerti akan perikop ini, kita perlu dulu memahami beberapa catatan awal untuk kita bisa paham apa yang hendak dikatakan oleh Mika dalam perikop pembacaan kita. Ibu Bapak Saudara, catatan awal pertama bahwa Mika adalah seorang nabi yang berasal dari Moreshet, sebuah desa yang agak terpencil dan terletak di perbatasan daerah orang Filistia di Gad. Ya. Dan dia melayani di kerajaan Yehuda pada abad ke-8 sebelum Masehi. Dia melayani dalam pemerintahan 3 orang raja Yehuda, yaitu Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Dan pelayanan dari Mika, Ibu Bapak Saudara, itu sezaman dengan Nabi Yesaya dan juga oleh Nabi Hosea di kerajaan Israel. Bedanya hanyalah bahwa mereka memiliki pokok utama atau pokok percakapan yang berbeda. Kalau Yesaya dan Hosea menekankan kepada kehidupan peribadahan, sedangkan Mika punya konsentrasi atau fokus pemberitaan
pada masalah ketidakadilan. Ketidakadilan seperti apa? Nah, Ibu Bapak Saudara, walaupun Mika tinggal di luar kota, tetapi Mika tahu persis korupsi yang sudah menjadi kebiasaan di ibu kota kerajaan baik Israel maupun Yehuda. Dia paham akan keadaan sosial yang terjadi pada waktu itu. Ya, bagaimana rakyat yang miskin, rakyat kecil ditindas oleh orang-orang kaya. Bapak Ibu bisa lihat dalam Mika 2 ayat 1 dan 2 dan ayat 6, pasal 6 ayat 11 dan 12. Lalu bagaimana juga ketidakadilan sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi para pemimpin bangsa. Orang-orang yang dipercaya untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel. Yang seharusnya mereka mempraktekkan akan hukum dan kebenaran itu dengan sesungguhnya. Ya, mari kita lihat Bapak Ibu apa yang ada dalam Yesaya pasal 1 ayat 23. Yang menjadi gambaran buat kita apa sebenarnya yang sedang terjadi dalam kehidupan bangsa itu secara khusus yang dilakukan oleh para pemimpin. Yesaya 1 ayat 23 bilang begini. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Jadi Ibu Bapak Saudara, bukannya mereka mengupayakan keadilan, kesejahteraan terutama bagi rakyat kecil, tetapi justru mereka menjadi alat dari orang-orang kaya melakukan ketidakadilan bagi mereka yang miskin dan papa. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, kepada merekalah Mika memberikan akan pernyataan tegas dari Tuhan. Ya, apa yang dikatakan? Mari perhatikan bacaan kita Bapak Ibu. Dalam ayat 2 dan 3, kita lihat di sana bagaimana Mika menggambarkan akan kejahatan para pemimpin. Kita lihat ayat 2 dan 3. Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan. Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Ayat 2 dan 3 merupakan gambaran yang sangat-sangat mengenaskan tentang bagaimana perilaku para pemimpin. Mereka dengan tidak segan-segan, dengan tidak malu-malu, betul-betul mengakibatkan penderitaan bagi rakyat kecil yang mereka pimpin. Lalu, apakah Tuhan diam? Perhatikan ayat 4. Dikatakan di sana mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Kejahatan yang dilakukan oleh para pemimpin itu tentu saja tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan pasti akan mengganjar mereka, menghukum mereka karena perbuatan mereka yang jahat. So, Bapak Ibu Saudara, dari bacaan ini, apa yang kita petik menjadi inti pembelajaran kita di saat pagi hari ini. Yang pertama, bahwa Allah kita adalah Allah yang adil. Dan Dia menuntut agar umatnya bertindak adil. Jadi Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, dalam bacaan kita terlihat sekali sifat Allah yang adil dan benar itu. Sehingga Dia inginkan agar umatnya juga betul-betul mempraktekkan akan keadilan bagi sesama. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara, kita lihat di sini bahwa para pemimpin
Yang disorot di sini para pemimpin. Kalau nanti Bapak Ibu teruskan di ayat 3 sampai 5 kita akan lihat bukan hanya para pemimpin masyarakat ya, raja atau pejabat-pejabatnya, tetapi juga para pemimpin keagamaan. Di sini Bu Bapak Saudara kita lihat bahwa para pemimpin adalah orang yang dipilih dan diutus Tuhan. Mereka adalah wakil Tuhan. Untuk apa? Untuk memberikan kesejahteraan, keadilan, hidup yang aman bagi rakyat yang dipimpinnya. Kalau mereka tidak taat, maka mereka harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan mereka akan menerima penghukuman yang dari Tuhan. Yang ketiga pelajaran yang kita lihat dari bacaan ini Bu Bapak Saudara, bahwa setiap orang tanpa terkecuali mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan setiap orang akan menerima buah dari apa yang dilakukannya. So, apa yang harus kita perhatikan? Apa yang harus kita praktikkan? Apa yang harus kita kerjakan terkait dengan perikop pembacaan kita di saat pagi hari ini dalam kehidupan seminggu ke depan? Yang pertama Ibu Bapak Saudara, kita melihat bahwa para pemimpin adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk mengupayakan yang terbaik untuk orang-orang yang dipimpin. Apa sih yang terbaik itu? Kesejahteraan hidup, keamanan, ketenteraman bagi masyarakat yang dipimpin. Perikop ini mau mengingatkan kepada para pemimpin, apakah dia pemimpin dalam masyarakat, apakah dia wakil rakyat, ya, untuk betul-betul bagaimana mereka berupaya melakukan yang terbaik. RT, RW, camat, lurah, ya, orang-orang yang memang dipilih Tuhan, ya. Walaupun itu dipilih oleh masyarakat gitu, tapi tetap saja orang-orang yang dipilih diangkat ini adalah orang-orang yang harusnya ya melaksanakan, menjalankan tugas, mengupayakan kesejahteraan orang yang dipimpin. Nah, perikop ini juga mengingatkan Ibu Bapak Saudara, bukan hanya buat para pemimpin masyarakat, tapi juga para pemimpin gereja, para pelayan Tuhan, untuk bagaimana juga mereka memiliki tanggung jawab dalam memberikan kesejahteraan pertumbuhan iman, untuk agar iman jemaat boleh bertumbuh dan akhirnya hidup jemaat boleh berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, itu sisi pertama yang kita lihat. Nah, dalam konteks ini Ibu Bapak Saudara, kita lihat bahwa setiap pemimpin, entahkah itu dia di tengah masyarakat-kah, entahkah itu di tengah-tengah hidup persekutuan-kah, mereka akan diminta pertanggungjawabannya oleh Tuhan. Karena itu Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus mereka lakukan? Lakukanlah tugas untuk mengemban kepemimpinan itu dengan sebaik-baiknya. Untuk dapat melakukan karya-karya yang Tuhan percayakan dalam mengupayakan kesejahteraan orang lain, itu harus terus diupayakan. Karena apa? Itulah tugas yang Tuhan berikan kepada para pemimpin, para pelayan di tengah-tengah hidup persekutuan. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara, perikop pembacaan kita, penekanan Nabi Mika adalah pada kepedulian kepada sesama dan keadilan. Belajar dari perenungan ini, kita diingatkan juga untuk memiliki kepedulian dan mengupayakan hal yang baik kepada sesama. Ya. Jadi bagaimana kita pun dalam kehidupan kita memperhatikan akan kepentingan sesama dan bukan hanya kepentingan diri sendiri. Nah, apa contohnya? Sederhana Ibu Bapak. Ya. Pakailah apa yang kita miliki, potensi yang kita miliki, talenta yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki untuk dapat melakukan sesuatu. Memperlihatkan kepedulian kita kepada sesama dalam pergumulan mereka. Kedua, dalam konteks memperhatikan kepentingan bersama Ibu Bapak Saudara. Ketika pemerintah memberikan aturan terkait dengan protokol kesehatan, jalanilah itu ya, dengan disiplin.
Ketika pemerintah memberikan kepada kita kebijakan atau aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, jalani itu walaupun mungkin membatasi ruang gerak kita. Walaupun itu membuat kita tidak bebas dalam melakukan apapun. Tetapi Ibu Bapak Saudara, itulah bentuk dari tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Itu juga bentuk dari kepedulian kita menjaga kehidupan sesama kita. Bukan hanya kita, bukan hanya kesenangan kita. Tapi betul-betul bagaimana kita memperhatikan akan kepentingan orang lain melalui ketaatan kita kepada aturan yang pemerintah berikan. Lalu yang ketiga yang kita belajar bahwa upayakanlah agar semua tindakan kita tidak merugikan orang lain. Tidak merugikan orang lain. Contoh sederhana, seringkali saya katakan contoh sederhana Bapak Ibu. Ya, ketika kita ada di dalam fasilitas umum misalnya. Ketika kita ada di dalam fasilitas umum, ketika kita harus antri, antrilah. Jangan nyerobot. Atau ketika kita naik komuter lain kah, naik busway kah, yang ada namanya bangku prioritas, ya berikan itu kepada orang yang berhak. Agar apa Ibu Bapak Saudara? Ya, walaupun mungkin kita capek berdiri gitu ya, tetapi kita memberikan kesempatan kepada mereka yang memang lebih berhak. Dan itu salah satu bentuk Ibu Bapak Saudara, bagaimana kita menjadi orang-orang yang belajar untuk tidak merugikan sesama kita dalam hidup kita. Paling akhir Ibu Bapak Saudara, dari perikop kita diajar bahwa setiap orang, setiap kita pasti akan mempertanggungjawabkan apa yang kita buat dalam hidup. Oleh karena itu, mari Ibu Bapak Saudara, ketika kita belajar di sini bahwa tidak ada seorang pun yang bebas dari pertanggungjawaban hidupnya di hadapan Tuhan, maka mari kita jalani hidup dalam ketaatan dan kesetiaan pada Dia. Karena apa Ibu Bapak Saudara? Apa yang kau tabur, itu pula yang kau tuai. Tuhan Yesus menolong kita melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita hari demi hari. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, merespon akan firman Tuhan ini, mari kita kidungkan Kidung Jemaat 51 bait 1 dan 2 diawali pemandu lagu. Kitab suci hartaku, ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab pembimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita berdiri dan mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Bila masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Pagi ini kami boleh belajar dari tindak ketidakadilan para pemimpin Israel yang kemudian membawa mereka kepada penghukuman Tuhan. Bapa, ternyata sebagai umat-Mu, kami harus tunduk, taat, setia pada apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan bahwa setiap kami harus mempertanggungjawabkan akan apa yang kami lakukan dalam hidup. Bapak, biarlah cermin dari kisah ini, dari nubuatan Mika, akan membuat kami betul-betul menyadari dan mau menjadikan hidup kami menjadi hidup yang memberi keadilan bagi sesama. Tidak mementingkan kepentingan diri, tapi menghargai dan memperhatikan kepentingan bersama. Dan dalam hidup berupaya selalu untuk tidak merugikan orang lain. Tapi sungguh kami hidup benar seturut dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu selesai bicara, tapi kiranya Engkau dengan kekuatan Roh Kudus-Mu akan terus bicara bagi anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga apa yang didengar boleh dilakukan dalam kehidupan hari demi hari. Pagi ini Tuhan, kami rindu untuk menaikkan permohonan kami kepadamu. Berkenanlah Engkau melayakkan kami untuk menaikkan permohonan-permohonan kami. Pertama Bapa, kami membawa dalam doa saudara-saudara kekasih kami, ibu bapa kekasih kami yang di dalam kelemahan tubuh. Tiliklah keberadaan mereka semua Tuhan. Jamahan-Mu, kekuatan-Mu Engkau beri bagi mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Bung Refli Mailoa dalam kondisi tubuhnya yang sakit. Bapak Fredrik Sahertian, Ibu Audrey Sahertian, Bapak Simbolon, Ibu Mainer Naibaho, Ibu Yulia Napitupulu, Ibu Popon Simanjuntak, Ibu Elsia Frans Pranoto, Ibu Elizabeth Palandeng, Ibu Endang Worotupan, dan Bapak Victor Tumansiri. Penyertaan Tuhan, cinta Tuhan hadir senantiasa dalam kehidupan ibu bapak kekasih kami ini. Dalam pergumulan mereka, dalam kelemahan mereka, Tuhan kuatkan dan Tuhan hiburkan. Anggota keluarga yang mengasihi mereka dan merawat mereka Tuhan berkati, beri kekuatan. Sehingga sungguh Tuhan sukacita dan damai sejahtera mengalir dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga Bapa menyerahkan akan anggota kami yang mungkin bergumul dengan beragam persoalan hidup. Termasuk di dalamnya karena pandemi COVID-19 ini. Baik pergumulan secara ekonomi ataupun pergumulan terkait dengan sekolah, terkait dengan pekerjaan. Biarlah semua Tuhan tolong agar sungguh Bapa pergumulan-pergumulan yang dialami dapat teratasi dan nama-Mu dipermuliakan selalu. Saat ini juga kami rindu berdoa bagi keluarga Bapak Jimmy Sahetapi, keluarga Bapak George Lakusaba, keluarga Ibu Isabella Brand Pais, dan keluarga Bapak Utrecht Wendel Ferdinand Wompere. Cinta dan penyertaan Tuhan melingkupi kehidupan mereka, kehidupan keluarga ini, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan selalu. Mereka yang juga bersukacita di sepanjang minggu ini Tuhan, penuhkanlah sukacita mereka, sehingga sungguh Bapa, mereka boleh selalu menaikkan ungkapan syukur karena kebaikan yang Tuhan beri dalam hidup mereka. Bapa, di saat pagi hari ini kami juga rindu berdoa bagi semua kerja dalam kehidupan persekutuan kami. Secara khusus pekerjaan pembangunan yang sedang berlangsung. Terima kasih untuk kegiatan pemlesteran yang telah selesai, telah rampung pada dinding sebelah luar Tuhan. Kami sedang mengerjakan untuk proses pengecatan
memasang instalasi listrik, biarlah Tuhan berkati agar semua berjalan baik sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berproses Tuhan untuk penandatanganan 60 KTP dan juga terkait dengan unsur muspika. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan rencana ini. Biarlah Engkau yang turut campur tangan, Engkau memberi hikmat kepada kami semua, agar kami secara khusus tim dan panitia dapat mengupayakan yang terbaik untuk berproses dalam proses izin prinsip ini. Kami membutuhkan banyak dana Tuhan, tapi kami percaya Tuhan selalu memberkati kehidupan persekutuan kami, baik melalui proposal, leaflet, maupun melalui karya yang dilakukan oleh tim 2288 km Panrah Charity Ride. Tuhan berkati Bapak-bapak dan Ibu kekasih kami yang berkarya bersama-sama dalam menggalang dana melalui kegiatan Panrah Charity Ride ini Tuhan. Biarlah mereka selalu terpelihara dalam Tuhan dan rancangan mereka untuk 12 etape boleh diselesaikan dan nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Kami juga mempertaruhkan kelangsungan hidup persekutuan kami Tuhan. Dengan segala keberadaan kami tahu yakin percaya Tuhan akan selalu pelihara akan hidup persekutuan kami. Saat ini juga kami mau berdoa, bergumul untuk saudara-saudara kami di Nias yang saat ini sedang mengalami akan bencana banjir bandang. Tuhan, biarlah Engkau tolong mereka semua. Engkau kiranya melalui tangan-tangan baik pemerintah maupun kami dan mereka yang terbeban untuk membantu saudara-saudara kami di sana. Biarlah kami boleh meringankan beban mereka dengan mengumpulkan sebagian dari apa yang sudah Tuhan beri bagi kami untuk menolong saudara-saudara kami di Nias sana. Terima kasih Bapa Maha Baik. Biarlah mereka boleh ditolong Tuhan, mereka boleh menghadapi akan pergumulan mereka karena bencana ini. Dan kiranya mereka tidak akan kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Pandemi masih terus berlangsung Tuhan. Tolonglah agar pemerintah kami baik pusat maupun daerah dan segala upaya yang diupayakan untuk memerangi pandemi ini ataupun mengatasi kesulitan-kesulitan akibat pandemi ini. Biarlah Tuhan berkati semua usaha itu. Dan Tuhan terus pelihara bangsa negara kami. Dan kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kami juga berdoa mengingat akan saudara-saudara kami yang ada di Afghanistan. Dalam situasi kondisi saat ini Tuhan tolong. Dalam banyak orang yang pergi ke negara lain Tuhan, karena mereka takut, mereka khawatir dengan keamanan mereka dalam negeri. Kami serahkan akan apa yang sedang terjadi di sana Tuhan. Kami percaya saudara-saudara kami di sana juga Tuhan tolong, akan Tuhan sertai, dan biarlah Tuhan bekerja dalam konflik ataupun situasi yang ada di sana ya Bapa. Terima kasih Bapa Maha Baik. Seminggu ke depan akan kami jalani dalam penyertaan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan tuntun kami, sehingga apa yang kami lakukan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Akhirnya, semua kami yang sudah melayani bersama di saat pagi hari ini, baik kami, para pelayan liturgi maupun pemandu pujian, pemain musik, rekan-rekan multimedia, bahkan juga koster semua Tuhan yang sudah berkarya melayani di hari ini, berkatilah semua karya layan kami. Dan biarlah menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, ya Tuhan, dalam pengasihan kami mohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari surat 2 Korintus 9 ayat 6-7 yang menyatakan, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita. Jangan kau sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Jemaat diundang berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. Pertama, Majelis Jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga yang senantiasa mengikuti ibadah hari Minggu dengan mengakses link website Pancoran Rahmat maupun melalui saluran YouTube GPB Pancoran Rahmat, serta para orang tua yang senantiasa mendorong dan mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti HIMPT dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting maupun Google Meet. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh anggota jemaat dalam kesetiaannya mengikuti ibadah keluarga dan ibadah-ibadah Pelkat. Kiranya semua perundungan firman dalam setiap ibadah dapat menumbuh kembangkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. 2. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Maggie Huai yang telah melayani dalam ibadah di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus sumber segala berkat akan melimpahi ibu dan keluarga dengan berkat dan sukacita. 3. Anggota Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh presbiter yang telah bertugas, Ibu Joy Ridiana selaku pemandu lagu, Saudara Jerry Mangwal selaku organis dan Bapak Endul Kusaba dan Saudara Roland Sumah selaku tim multimedia yang telah melayani dalam persekutuan ibadah pada hari Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ini. Bidang teologi dan persidangan gerejawi. 1. Ibadah Pelkat GP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat GP bahwa ibadah GP akan dilaksanakan pada hari Minggu 29 Agustus 2021 pukul 19 WIB
dengan pelayan firman Pendeta Maggie Huai, pelayan liturgi Saudara Karel Persulesi dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Kedua, ibadah keluarga. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 1 September 2021 pukul 19 WIB dengan pelayan firman Penatua Benhat Patinasarani dan pelayan liturgi Diaken Frederick Hutubesi. Media menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Ketiga, ibadah Pelkat PKP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKP bahwa ibadah PKP akan dilaksanakan pada hari Jumat 3 September 2021 pukul 18 WIB. Pelayan firman Penatua Edi Swindun, pelayan liturgi Ibu Sisilia Salamoni. Media menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Keempat, ibadah Pelkat PKB. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKB bahwa ibadah PKB akan dilaksanakan pada hari Sabtu 4 September 2021 pukul 19 WIB dengan pelayan firman Pendeta Maggie Huai, pelayan liturgi Bapak Didi Juhadi dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Berkenaan dengan kegiatan ibadah yang mempergunakan aplikasi Zoom Meeting, maka link ID maupun meeting password akan diinformasikan melalui WAG Presbiter, sektor pelayanan maupun unit misioner. Bidang pelayanan dan kesaksian, kotak dana bencana alam Nias. Sehubungan dengan terjadinya banjir bandang yang menimpa saudara-saudara kita di wilayah Kabupaten Nias Utara, maka berdasarkan surat himbauan dari Majelis Sinode dengan nomor 1225/8 Romawi /21/MS 20 tentang bantuan bencana alam, maka saat ini kami mengetuk hati seluruh keluarga besar Pancoran Ahmad sebagai umat Tuhan untuk bersama-sama meringankan beban penderitaan yang menimpa sesama kita dengan menghimpun dana khusus yang dapat disampaikan ke kantor Majelis Jemaat GPB Pancoran Ahmad ataupun melalui transfer ke rekening. Yang pertama, Kris GP Pancoran Ahmad, lain-lain nomor rekening 122 00 032 10021. Yang kedua melalui Bank Mandiri Cabang Cinere nomor rekening 157 00 0357 8888 dan menyampaikan bukti transfer kepada Bendahara PHMJ Diaken Esther Paliama atau Saudari Yoheni Hutagalung. Periode pengumpulan adalah dari tanggal 5 September 2021 sampai dengan 10 Oktober 2021. Demikian penyampaian kami atas perhatian dan uluran tangan kasih-Nya. Kami menyampaikan ucapan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bidang PPSDI, kegiatan pembinaan tingkat dasar pengurus Pelkat PKP Semupel GPB Jabar 2. Disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Ahmad bahwa telah dilaksanakan kegiatan pembinaan tingkat dasar bagi pengurus Pelkat PKP Semupel Jabar 2, di mana pelaksana kegiatan ini adalah Pelkat PKP GPB Pancoran Rahmat. Kegiatan diadakan pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 dari jam 8 pagi sampai jam 16.30 WIB dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Pusat kegiatan dilakukan di Gedung Pancoran Rahmat. Kegiatan berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pelkat PKP. Bidang Inforkom Litbang, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun dari tanggal 29 Agustus 2021 sampai tanggal 4 September 2021. Kiranya sukacita senantiasa menyertai langkah kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan hidup kita senantiasa berlimpah dengan ucapan syukur. Demikian penekanan warta minggu ini. Untuk warta selengkapnya dapat diunduh dan dibaca melalui http://gpppancoranrahmat.org. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupan kita
dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilin pukul lihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.